Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Vin Gaming. Oke, di video kali ini sesuai dengan banyak pertanyaan yang ada di grup Metaslug Awakening Indonesia, itu adalah cara pemilihan hero yang tepat dalam setiap aspek. Nah, sebelum ke videonya, teman-teman semua bisa like, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua yang pemula kayak saya, untuk sharing beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika sudah, oke, kita langsung ke videonya. Nah, di sini gue udah main beberapa hari, kurang lebihnya 1 bulan ya. Gue udah mendapatkan beberapa hero, yaitu ada hero Lila, ada hero Talmaroving, dan juga ada Grukeng. Tapi teman-teman semua pertama kali main itu pasti mendapatkan Marco Rossi. Nah, pasti itu karena emang Marco Rossi itu sudah beri oleh developernya atau gamenya ya, untuk menyelesaikan story sampai ke level 12 atau 13 gitu, gua lupa, agar bisa masuk ke lobby. Nah, ini di video ini ini sebutnya lobby ya guys ya. Nah, langsung aja ke videonya. Dari 3 hero ini itu gua menggunakan beberapa atribut yang berbeda. Contohnya kayak si Lila ini gua pakai DPS itu karena dia jenisnya firepower dan menggunakan atribut wand. Yang kedua itu gua pakai Talmaroving dan jenis senjatanya Vortex HMG, atributnya adalah weak. Yang ketiga itu ada si Grukeng. Nah, Grukeng ini sebenarnya gue pakai shotgun, cuman karena tadi gue habis main DPS di mode Jin, makanya belum gue ganti ya guys ya. Gak apa-apa, tapi ini nanti kalian bakal mengerti kenapa gue pakai free si Grukeng. Terus bang, itu DPS-nya yang mana? Nah, teman-teman semua, di video ini gue udah ngasih beberapa kesimpulan yang gue tahu. Nah, di sini itu ada 4 jenis atribut. Atribut ini yang gue warnain di atas ya guys ya. Itu ada wand, ada weak, ignite, dan juga freeze. Nah, di wand ini itu ada hero si Eva Glen, Scarlet, Violet, dan lain-lain. Begitu juga atribut yang lainnya. Nah, teman-teman semua yang harus kalian tahu, kalau misalkan kalian mau milih DPS, lihat jenisnya yang di bawah nick ini nih guys ya. Kayak si Eva Glen itu ada firepower namanya. Nah, itu wajib kalian jadikan DPS. Nah, kayak Scarlet, Violet, Lila, Trevor, dan juga Marco Rossi. Nah, ini lupa nggak gua masukin ya. Marco Rossi juga yang kalian dapetin pertama kali itu termasuknya hero firepower. Nah, hero power ini wajib kalian jadikan DPS sesuai dengan akun gua nih ya, si Lila dijadikan DPS. Bang, lu tahu dari mana bang itu si Eva Glen dan lain-lain sesuai dengan atributnya? Nah, teman-teman semua, sebenarnya developer dari game Metaslug Awakening ini sudah memberikan rekomendasi untuk chemistry dan juga atribut yang sesuai dengan hero-nya. Kalian bisa ke sini nih, ke tanda panah sebelah kanan atas, dan juga pilih hero-nya. Di sini itu ada gambar buku yang terbuka ya guys ya. Di samping titik 3 ini kalian klik aja. Nah, di sini developer Metaslug Awakening itu sudah memberikan rekomendasi dan atribut yang sesuai dengan hero-nya. Kayak misalkan contoh lah, ini line up pertama ada si Trevor, ada si Haran, dan juga Kukik. Lalu si Violet itu ada Grukeng, ada si Nadia Castle. Yang ketiga itu ada Eva Glen, ada Grukeng, dan juga Nadia Castle. Pertanyaan kedua, bang itu si Grukeng kok ada di line up si Violet, ada line up si Eva juga? Nah, yang tadi udah gue jelasin, dari beberapa hero ini tipe firepower itu wajib 1 DPS. Ini rekomendasi dari gue aja. Misalkan teman-teman semua tadi milih Lila ya, kayak gue lah ya misalkan. Lila itu termasuknya weak, itu menggunakan firepower, dan jenis atributnya itu menggunakan weak HMG atau Gatling Cannon. Karena senjata gua nggak punya Gatling Cannon, gua pakainya
senjata Basoka. Nah, senjata Basoka ini termasuknya jenis wand dan gua gunain sebagai DPS. Lalu yang kedua, gua menggunakan Tarma Roving. Tarma Roving ini adalah tipe hero semi DPS bisa dan juga semi full support bisa. Makanya gua taruh line up dan menggunakan HMG. Nah, sebenarnya si Tarma Roving ini cocoknya di atribut wand. Kenapa? Karena direkomendasikan oleh developernya dan sesuai dengan skillnya itu menggunakan senjata-senjata wand. Dan yang ketiga, gua pakai Grukang. Grukang ini sebenarnya bisa dibilang apa ya? DPS bisa, support bisa. Cuman karena si Grukang ini masuknya ke Warfare, Ignite, dia pakai shotgun. Bisa pakai shotgun, bisa pakai freeze, bisa pakai molotov dan senjata lainnya. Cuman gua pakai support karena emang dia skillnya itu ini nih yang gua baca, meningkatkan atribut damage ignite semua hero di tim, yang artinya dia cocok digunakan sebagai support. Nah, itu kesimpulan gua make 3 lineup ini. Kalau misalkan gini, Bang, gua kan F2P ya, cuman ada Marco, cuman ada Tarma dan juga Vio. Nah, si Marco itu yang tadi udah gua kasih tahu, itu termasuk jenis hero yang firepower, wajib menggunakan DPS dan nggak bisa ditimpa dengan DPS lainnya kayak si Eva, Scarlet, Lila dan lain-lain. Itu harus pakai 2 support. Nah, pakai Tarma Roving juga nggak buruk-buruk amat ya guys ya, karena dia bagus buat menambahkan kalau nggak salah Ignite juga weak di skillnya, itu cocok buat menambahkan damage si DPS-nya itu sendiri. Dan juga Vio itu ada skill tertentu yang menambahkan attack di semua timnya, jadi cocok untuk support. Nah, itu 3 line up kalian sebagai F2P sangat rekomendasi dan juga bagus lah ya gitu, walaupun bukan pay to win. Terus pertanyaan ketiga, Bang, kita tahu dari mana nih senjata itu jenis atribut wand, weak, ignite atau freeze? Nah, kalian ke tanda panah yang tadi lagi, lalu ke senjata. Di sini semua senjata itu ada semua ya, tapi beda-beda atributnya. Kalian filter aja di sini di kotak keempat ini pojok kiri atas. Nah, di sini itu ada langsung 4 atributnya. Kalian bisa gunain strategi ini untuk bisa menyesuaikan dengan hero yang tadi udah gua jelasin, yang sama sesuai dengan atributnya. Kayak misalkan lo teman-teman semua klik wand. Nah, di wand ini ada Basoka, ada sniper dan juga ada pivot boxing gun. Kalian scroll aja ke bawah hero-hero yang berjenis senjata yang beratribut wand dan kayak weak, kayak freeze dan juga ignite. Nah, itu teman-teman semua bisa explore sendiri atau mencocokkan dengan hero-hero yang teman-teman semua sudah dapatkan. Nah, misalkan kayak syukur-syukur kalian gacha pertama kali dapat Scarlet gitu ya, firepowernya itu cocok di jenis senjata wand yang udah gua kasih gambarnya tadi ke teman-teman semua ya. Itu dia termasuknya atributnya wand dan cocok menggunakan ini si champion atau sniper. Terus untungnya kita pakai chemistry apa, Bang? Beda-beda. Nah, teman-teman semua harus ini nih, harus tahu kalau misalkan setiap atribut itu punya efek-efek tertentu. Kayak misalkan weak, dia bisa mengekspos kelemahan musuh. Wand bisa menambah lukanya si musuh itu. Ignite, freeze juga. Nah, teman-teman semua bisa baca di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman males baca gitu kayak gua ya, sebenarnya gua males baca juga gitu. Makanya gua screenshot. Itu bisa langsung ke gameplaynya. Nah, di sini gameplaynya udah gua kasih ya guys ya, sebagai contoh kayak si Lila, Tarma Roving dan juga Grukang gitu. Ini gua coba di mode Jin ya untuk
ngetes senjatanya. Nah, ini gua ubah ke shotgun yang dipakai oleh si Grukang. Nah, teman-teman semua bisa lihat efek dari senjata ini. Si botolnya ini itu ngeluarin api. Nah, itu efek dari senjatanya si Grukang menggunakan shotgun atau ignite. Itu punya efek-efek tertentu. Nah, kalau misalkan dikomboin kayak sama si Tarmaroving, nah sama si Lila ini, dia akan ngebentuk atribut yang ada di bawah bar si bos ini. Nah, itu kayak ada hati pecah tuh guys ya, kayak ada api. Nah, itu tuh punya efek tertentu untuk menghasilkan damage yang dihasilkan. Nah, ini gua coba pakai senjata freeze, sama efeknya lihat dia bisa ngebakuin atau bisa memberikan damage untuk hero DPS kalian masing-masing ya. Nah, tergantung DPS kalian itu bisa ke weak, bisa ke ignite juga maksimal. Jadi teman-teman semua jangan salah ya guys ya, yang tadi udah gue jelasin. Kalau teman-teman semua harus lebih prefer ke DPS-nya ke siapa, lalu pilih 2 support yang berbeda atributnya. Baik, itu aja video atau sharing dari gua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada kurangnya atau ada salahnya, bisa tulis di kolom komentar.